wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wa muhtaramin jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga malam hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita setiap malam minggu pertama dan ketiga dengan membahas atau bahasan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan langkah dan niat baik kita senantiasa diridhoi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Malam hari ini kajian kita masih bab tentang niat, yaitu babul ikhlasi wa ihdarin niyah, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat, di mana malam hari ini kita akan bahas, kita akan kaji hadis yang ketujuh, di mana di sini dijelaskan wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, yang maha tinggi, la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat kepada fisik kamu. Allah tidak melihat bentuk fisik kita. Wala ila suwarikum, wawunya ini wawu ataf, ai wala yang duru ila suwarikum, dan Allah tidak pula melihat bentuk tubuh kamu, mau ganteng, mau jelek, mau hitam, mau segala macam, tidak. Bukan itu yang diperhatikan Allah, bukan itu yang dilihat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi walaki yang dulu ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu. Yang dilihat adalah hati kita. Cuman masalahnya itu kan Allah yang mengetahui isi hati kita. Kalau kita nggak bisa menebak hati orang lain. Yang jelas artinya bukan fisik, bukan bentuk rupa kita. Suar itu artinya gambar. Mau cantik, mau ganteng, mau jelek, mau enggaknya, ini nggak jadi masalah. Sementara hati kita ini baik, punya niat yang mulia, yang luhur, itu yang menentukan nilai baik buruknya seseorang. Nah, kalau melihat tentang hal ini, tentunya ketika seseorang ini fisiknya bagus, sehat, amal ibadahnya bagus, harus dibarengi dengan hati, karena penentunya adalah hati, bukan zahiriyah, bukan luarnya, bukan casing kita. Baju gamis panjang, pakai sorban, pakai udeng-udeng, pakai segala macam, enggak menentukan pribadi seseorang. Tetapi ketika dibarengi dengan hati yang baik, hati yang mulia, kemudian diekspresikan melalui tindakan yang mulia, ucapan-ucapan yang terpuji, yang mulia, itulah sesungguhnya kebaikan pada diri seseorang. Dan hadis ini adalah sahih dalam Sahih Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-8, masih terkait dengan hati, dengan ikhlas. Karena tadi ikhlas kan adanya di hati. Keikhlasan seseorang itu nggak bisa dinilai dari segi luarnya saja. Ya, jadi yang penting niat
kita husnuzon saja kepada siapapun. Kemarin saya singgung menjelang pemilu, apapun pemilunya, mau pilpres, mau pilkada, mau pileg, pasti banyak orang-orang baik. Tetapi kita nggak bisa menghakimi, menjustifikasi mereka bahwa niatnya berbuat baik, rajin ibadah, rajin bersedekah itu karena ada motivasi dia agar mendapatkan dukungan, aspirasi dari warga masyarakat. Belum tentu. Meskipun itu adalah salah satu di antara tujuannya, tetapi bisa jadi mungkin di samping itu tujuan utamanya adalah ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cek. Enggak, masih bagus. Jadi bisa jadi itu merupakan niat dalam hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ke-8, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, atau yang kita kenal dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari adalah salah satu dari 2 orang sahabat yang pernah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Yaman, ya, karena para sahabat yang hijrah dari Madinah itu kan dakwahnya di Madinah, tetapi ada sahabat-sahabat tertentu yang ditugasi oleh Rasulullah untuk dakwah di luar kota Madinah. Di antaranya adalah Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Mu'ad bin Jabal. 2 sahabat ini diutus ke sana. Kemudian sebelum diutus Rasulullah tanya tentunya, bagaimana ketika ada suatu permasalahan nanti dalam menghukumi di sana? Mengambil hukumnya dari mana? Di kitabillah, kata Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan dengan kitabullah, dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, firman Allah. Kemudian Rasul bertanya lagi, bagaimana jika masalah yang kamu hadapi ini nggak ada nas, nggak ada dalil dari Al-Quran? Karena Al-Quran kan ijma, secara global, tidak terperinci. Sementara apa yang masalah yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini, udah kalau nyari harus ada nas yang qat'i, ada dalil yang menjelaskan secara langsung tentang masalah yang kita hadapi sekarang ini. Tentu itu hal yang sulit didapatkan, karena bukan berarti Al-Quran itu tidak mencakup semuanya. Dari ketika Rasulullah diutus mendapatkan wahyu sampai akhir di zaman kiamat, Al-Quran itu terpakai semuanya. Akan tetapi iya, akan cek. Nah, ini dah sama. Akan tetapi cakupannya itu harus melalui penjelasan para ulama. Karena kalau kita harus persis seperti apa yang terjadi di masa baginda Rasul dan para sahabat, tentu tidak sesuai dengan apa yang dialami sekarang. Akhirnya dipakailah namanya kias. Kias dari ayat ini, kias dari hadis ini, seperti itu. Nah, ketika ditanyakan oleh baginda Rasul, seandainya nggak ada dalam Al-Quran, bagaimana dalilnya? Wabi sunnati rasulik, atau wabi sunnati rasuli, dengan sunnah rasulnya, yaitu engkau, sunnah engkau ya Rasulullah. Rasul bertanya lagi, kalau nggak ada dalam ayat Al-Quran, dalam sunnahku nggak ada, bukan berarti nggak berlaku, bukan. Karena di masa Rasulullah di Madinah, mungkin kultur masyarakatnya beda dengan masyarakat Yaman. Tentu penanganannya, penyelesaiannya juga beda caranya. Karena hukum itu ada hukum syariat, ada hukum adat, kebiasaan seperti apa, ya kan? Makanya kata Mu'ad bin Jabal, wabi ijtihadi ya Rasulullah, dengan ijtihadku ya Rasul, ngambil jalan tengah, ya. Bagaimana nanti ketika masalah itu ternyata nggak ada dalilnya yang qat'i, yang pernah dialami oleh baginda Rasul dan para sahabat di Madinah. Maka kata Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari, dengan ijtihadku. Jadi ijtihad seorang ulama itu adalah suatu pengambilan hukum ketika tidak didapatkan nas. Bisa pengambilannya itu karena dikiaskan, diambil nas yang itu ada kaitannya, yang
ada hubungannya dengan permasalahan yang akan terjadi. Nah, setelah Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari menjawab demikian, kemudian beliau berpesan dalam dakwah. Kita dakwah itu harus menyesuaikan, harus adaptasi. Kalau saya orang Jawa, dakwah di Jawa gampang, paling gampang. Ketika tanya ini boleh apa enggak, dibilang boleh, enggak bakalan nanya dalilnya. Ini dibolehkan atau dilarang, kita bilang dilarang, enggak akan nanya dalilnya. Tapi beda kita dakwah di Jakarta ini ya khususnya. Ketika ditanya ini halal, ini haram, mana dalilnya? Ditanya dalilnya. Dan kadang-kadang anehnya, dalilnya udah kita carikan, udah kita paparkan, masih enggak percaya. Nah ini repotnya, ya. Maka kata baginda Rasul, pesannya ketika dakwah di Yaman nanti ada yassiru wala tu'assiru. Permudah dalam dakwahmu, jangan kau persulit. Artinya sesuaikan bagaimana kultur masyarakat setempat. Dengan cara A nggak bisa, nggak ngena, cara B nggak ngena, cara C. Yang penting tujuannya sampai. Substansi dakwahnya bisa diserap oleh warga masyarakat. Tidak harus. Makanya bahasa dakwah saya di daerah kelahiran saya dengan di daerah tempat tinggal saya harus berbeda caranya. Karena di sini majemuk dari status sosial yang berbeda, pendidikan berbeda, ekonomi berbeda, itu sangat mempengaruhi daya tangkap, daya terima masing-masing warga masyarakat, masing-masing individu. Kalau dipukul rata kayak di daerah yang keseluruhannya hampir mayoritas 99% adalah penduduk asli kelahiran sana, ya nggak bisa. Makanya kita harus yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit. Bagaimana yang enak? Dan kadang-kadang jamaah atau audien ini kan dari berbagai macam organisasi keagamaan. Mungkin ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada dari Persis, mungkin ada dari Salafi dan lain sebagainya, itu kan banyak. Nah, seorang pendakwah itu meskipun kajiannya itu katakanlah ala mazhab Syafi'iyah, bukan kalau saudara-saudara kita Salafi ini kan biasanya mazhabnya lebih ke Imam Ahmad bin Hambali ya. Ya kita harus bisa mengeksplorasi, menjelaskan, oh ini menurut ulama Syafi'iyah begini, untuk ulama Hanabilah atau Hambali seperti ini. Ini biar tidak membuat sepertinya pro kontra di jamaah. Karena jamaah kita lah kalau di daerah ketahuan, di daerah itu biasanya ormas Islamnya cuma dua. Kalau nggak Muhammadiyah ya NU. Nah, dan ini kelihatan orang-orangnya siapa yang Muhammadiyah. Kalau di sini nggak ketahuan. Dan kadang-kadang orang amaliyahnya, ubudiyahnya NU Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Seperti habis sholat subuh pakai kunut, itu amalan NU itu. Habis sholat ada wiridan, itu amalan NU. Nah, ini menjadikan ciri khas. Nah, di luar NU biasanya kunutnya ditinggal, ya. Nggak ada zikir jahar, nggak ada zikir jama'i bersama-sama ketika habis sholat. Itu udah menciri khaskan. Itu pasti di luar NU. Nah, seperti saya tidak akan bicara banyak. Kalau secara pribadi, saya dari kultural maupun struktural memang di NU, ya. Kalau kultural dari kecil memang dilahirkan dari orang tua yang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Semua mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Tetapi ada An-Nahdhiyah, ya, ada tadi Persis, ada segala macam semuanya. Salafi juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Nah kalau dalam struktural, saya pribadi di tingkat kecamatan untuk ta'aruf aja, memperkenalkan diri, saya sebagai mustasar, penasehat lah di pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cipayung. Kalau di tingkat provinsi, saya ketua Lembaga Takmir Masjid Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur untuk tingkat provinsi. Saya yang mendata 10 kecamatan masjid dan musola, mana yang berafiliasi ya akidahnya ke NU Nahdlatul Ulama, mana yang tidak. Kami punya database yang kira-kira bukan amaliyahnya, ubudiyahnya bukan seperti kami,
ya tidak kami jadikan tidak masukkan ke dalam database kami. Nah, program-program kami hanya dikhususkan kepada masjid musola yang amaliyahnya, ubudiyahnya sama seperti kami. Meskipun masjidnya bukan masjid NU, musolanya bukan musola NU, masih suka zikir, tahlil, yasinan, masih suka maulid. Ini masuk kategori masjid yang kami data di 10 kecamatan di Jakarta Timur. Sementara saya kalau di PWNU, pengurus wilayah DKI Jakarta, saya di Nahdlatul Ulama, anggota Lembaga Wakaf dan Pertanahan, untuk membantu sertifikasi masjid musola yang memang mendapatkan kesulitan ketika mengurus tanah wakaf atau bangunannya, IMB-nya dan lain sebagainya. Sekedar memperkenalkan diri saja biar tidak salah paham. Nanti masalah penyampaian saya itu sesuai dengan pemahaman masing-masing jamaah atau tidaknya itu di luar tanggung jawab saya. Sementara yang saya sampaikan sesuai dengan kitab yang ada di tangan saya, sesuai yang saya pahami ketika saya pernah mengkaji dari guru-guru kami, karena kami bersanad punya guru yang mengajarkan kepada kami, bukan pendakwah yang ilmunya dari kaki lima, ya, dari sekedar baca sendiri tanpa sanad, dan ini sangat beresiko nanti di kemudian hari di akhirat itu. Baik. Kemudian pesan berikutnya Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari adalah yassiru wala farrihu wala tunaffiru. Gembirakanlah mereka. Wala tunaffiru, jangan buat mereka berlari. Artinya apa? Kalau berdakwah itu audien warga masyarakat itu enggak ketakutan dengan dakwah kita. Karena kultur masyarakat berbeda, tingkat keimanan, pemahaman agama berbeda, kemudian dakwanya keras. Orang nggak akan respect, nggak akan merespon dakwah kita. Kalau perlu malah jauh. Nggak bisa semena-mena saya berdakwah di sini, kemudian saya katakan itu musyrik, masuk neraka dan lain sebagainya, tidak pernah. Pelan-pelan. Kita tanya dulu ini untuk apa, kemudian dari mana asalnya, kemudian ketika udah ada jawaban, kita kasih pengertian, pemahaman dan lain sebagainya. Sampai saat ini hal-hal yang dulu termasuk klinik yang mungkin para pendakwah sekarang dianggap musyrik, pasti masuk neraka dan lain sebagainya, itu udah hilang dengan dakwah yang bil hikmah, bukan bil amarah, bukan dengan emosi, tetapi dengan hikmah, kebijaksanaan. Kita dekat, kita pendekatan. Begitu juga dalam mengajak orang untuk mau mengikuti majelis taklim. Majelis taklim itu yang baik apakah yang jamaahnya banyak? Tidak, ya. Tetapi yang konsisten, yang istiqomah, itulah yang baik. Karena banyaknya jamaah bukan menjadi satu jaminan bahwa itu hebat pengajiannya, tidak. Yang istiqomah, yang tidak ada motivasi-motivasi lain, karena politik lah, karena sesuatu lah, karena hal-hal lain dan lain sebagainya. Banyak pengajian itu gulung tikar, itu biasanya disebabkan dua hal. Pertama, memang jamaahnya yang nggak suka ngaji. Yang keduanya, ustadznya yang kurang memahami kultur masyarakat. Juga mungkin karena salah niat. Ini jarang disampaikan dan jarang karena ini pasti dimusuhin banyak orang. Pertama saya katakan mungkin warga masyarakatnya nggak doyan ngaji, itu juga ada penyebabnya. Bisa jadi pendakwahnya ini nggak bermasyarakat atau kurang menyentuh hati masyarakat. Karena harus diadakan suatu survei. Kenapa? Jamaah bertahun-tahun nggak bertambah, malah berkurang misalkan. Harus cari penyebabnya. Bisa jadi karena penyampaiannya yang terlalu vulgar, yang terlalu kasar, yang terlalu tidak mengikuti aspirasi yang diinginkan oleh warga masyarakat, bisa. Atau pendekatannya kurang, karena dakwah itu tidak cukup dengan teriak-teriak di mic begini, tidak. Dakwah bil hal itu lebih utama, dakwah secara langsung. Kalau ini kan cuma teori, penyampaian, prakteknya yang paling utama. Bagaimana prakteknya? Koordinir majelis taklimnya, misalkan ada warga yang sakit tanpa memandang bulu, mau orang kaya mau orang miskin, kalau perlu malah orang yang miskin datengin, nggak harus bawa sesuatu, kalau ada boleh,
kita bantu secara materi untuk pengobatannya atau makanannya, minimal didoakan saja itu udah luar biasa, itu nilai plus. Ketika kita melakukan hal itu, apapun yang kita sampaikan pasti akan diikuti oleh warga masyarakat. Kita ceramah bermuruh-muruh mulut kita, tetapi dakwah bilhalnya dengan tindakan real yang nyata nggak akan didengar oleh warga masyarakat. Karena mungkin bahasa kasarnya tinggal ngomong doang, apa susahnya. Nah, realisasinya yang penting. Nah, begitu juga dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan hal yang perlu bantuan, baik tenaga, materi maupun doa kita. Ada orang apa? Kemudian selanjutnya wa an Abi Bakrah Nufai ibnil Haris As-Saqafi radhiyallahu an. Abu Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi meriwayatkan radhiyallahu an, meriwayatkan sebuah hadis menjadi saksi bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bi sayfaihima fal qatil wal maktulu finnar. Nah, ini kemarin saya sampaikan di musola Pura Melati Indah 2, musola As-Sa'adah. Itu jamaah saya nggak banyak, paling 15-20 orang. Ada ibu-ibu, ini nggak ada yang anak muda, katakanlah yang usia di bawah 40 nggak ada, karena hampir purnawirawan semua. Ada yang mantan Wakasau, Pak Dede, Pak Haji Dede itu bintang 3, ada Pak Haji, pokoknya udah berbintang semua, udah sepuh-sepuh semua. Saya membacakan hadis ini, waduh, pertanyaan sampai banyak banget. Ya maaf, sebagai seorang aparatur negara terkait dengan pembunuhan ini, membunuh ini, kalau dalilnya ini udah ketakutan. Mungkin secara langsung nggak nembak orang, tetapi kalau memerintahkan bawahannya, anggotanya untuk mengeksekusi seseorang, takut. Ya, Pak RT-nya juga, ini juga langsung Pak RT yang pertama, karena mungkin yang nggak menunjukkan bahwa beliau melakukan itu, tetapi bagaimana sebagai seorang aparatur negara begini, ini tugas dan lain sebagainya. Maka saya jelaskan dengan detail. Ini akan saya bacakan. Kata baginda Rasul, idzal taqal muslimani, ketika ada dua orang Islam bertemu, bisayfaihima, dengan membawa pedang dua-duanya. Ya. Seorang muslim, laki-laki, ya, mau perempuan, sama-sama muslim, ya, muslimat, membawa pedang duanya. Fal qatil wal maktul finnar, baik yang membunuh, fal qatil itu orang yang membunuh, wal maktul orang yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk neraka. Kalau kita bicara itu, kemudian kita bicara hadis ini, kemudian kita tidak menjelaskan syarah hadisnya seperti apa, nanti orang banyak salah paham. Di Timur Tengah itu perang Irak, ya, Afghanistan, terus Suriah atau Syam, Syria, itu kan yang pada perang kan muslim sama muslim. Kalau pakai ini dua, semuanya itu yang meninggal dunia, bukan mati syahid. Kalau pakai ayat ini, ya. Terus bagaimana? Ini bukan ayatnya, pakai hadis ini. Semuanya, dua-duanya masuk neraka semua, nggak ada yang syahid. Kalau zaman Rasulullah apa? Zaman Rasul kan perang melawan lawannya orang kafir. Tapi peperangan sekarang itu tidak. Begitu juga orang di Indonesia. Ya. Apapun alasannya, karena harga diri. Misalkan kayak saudara-saudara kita di Madura, biasanya kalau harga dirinya ini main carok gitu. Meskipun itu budaya. Nah, tetapi kalau muslim sama muslim tanpa sebab, ya ini tanpa sebab, maka dua-duanya masuk neraka. Kemudian sahabat ada yang bertanya, qultu ya Rasulullah. Qultu, ini Abu Bakar Nufai bin Haris As-Saqafi, karena mendengar Rasulullah bersabda begitu, beliau Abu Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi ini nyeletuklah, artinya bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini kan buat yang membunuh wajar masuk neraka. Fama balul maktul, bagaimana bagi yang terbunuh? Artinya agak sedikit protes. Kalau yang bunuh wajar masuk neraka, kalau yang dibunuh masa masuk neraka? Ya Rasulullah, kalau bahasa bebasnya seperti itu.
Maka jawab Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang dibunuh ini, yang terbunuh pun dia ini ambisi membunuh sahabatnya tadi. Dua-duanya punya keinginan yang sama, ingin membunuh lawannya, tetapi kebetulan yang terbunuh ini dia kalah, ya dia mati. Makanya sama, dia juga sebenarnya niat. Karena ini kaitannya tadi apa? Bab ikhlas wa ihdharin niyah, niatnya. Jadi yang dilihat bukan casingnya, casingnya bunuh-bunuhan. Kelihatannya dia yang terzolimi karena dia yang terbunuh. Padahal niat dalam hatinya dua-duanya ingin membunuh yang membunuh. Terkait dengan niat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatur rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seorang laki-laki secara berjamaah itu akan ditambah lebih daripada 20 derajat dibanding salatnya dia di pasarnya ketika dagang, mungkin salatnya di pasar atau di rumahnya, ya. Jadi kalau kita salat di tempat kita bekerja, misalkan kalau kalau zaman dulu emang kan pedagang, nggak ada pegawai. Zaman Rasulullah, zaman zaman sahabat adanya pedagang, ya, tijar. Sekarang kan pedagang ada. Kalau dimaknain ini dikiaskan fi suqihi, di pasarnya ini ada tempat kerjanya, misalkan nggak berjamaah, ya. Itu kalau berjamaah lipatan derajatnya itu lebih daripada 20 derajat. Dalam hadis yang lain ada 27 derajat, dalam hadis yang lain lagi, riwayat yang lain 25 derajat. Cuman yang harus kita garis bawahi, jamaah itu juga harus memenuhi standarisasi, ya. Ulama-ulama fikih telah menjelaskan, karena saya mengikuti sunatullah, firman Allah, mengikuti sunatul rasulih, sunnahnya Rasulullah, ya, itu melalui penjelasan para ulama, ya. Kalau saya pribadi, karena saya belajar bagaimana artinya jamaah yang seperti apa yang mendapatkan nilai seperti itu. Nah, jamaah itu kan terdiri dari dua. Ada jamaahnya, ada imamnya. Imamnya harus memenuhi standarisasi. Nah, kalau jamaah mah nggak perlu standarisasi, tetapi perlu memahami syarat sah, syarat rukun sholatnya saja. Nah, dan ini ulama ahli hadis memahami dua hal. Aqra'uhum ini adalah satu, intonasinya, bacaannya, logatnya, karena dia seorang qori, misalkan bukan seorang qori tapi intonasinya enak, tajwidnya bagus. Kemudian yang kedua, aqra'uhum ini adalah yang hafalannya banyak. Ini harus memenuhi standar ini. Kalau misalkan hafalannya banyak saja, apa boleh? Boleh. Yang misalkan cuman bacaannya saja yang bagus, hafalannya sedikit, boleh nggak? Boleh. Yang penting aqra'uhum. Yang pertama. Fa in kanu aqra'uhum sawa, apabila bacaan Al-Qur'annya sama-sama pinternya, ini ada standarisasi. Ya kalau syarat sahnya sih yang penting muslim, balik, berakal sehat, syarat sahnya jadi imam. Tapi standarisasi jadi imam itu ada lagi, ya. Itu tadi. Kemudian dengan orang yang paham, ya, yang banyak mengerti dengan sunnah. Kalau misalkan sunnahnya hadis-hadis Nabi yang mau jadi calon imam ini sama-sama banyak yang dipahami, maka carilah wa akbaruhum sinnan, yang paling tua, ya. Tua apanya? Tua usianya. Lah kalau misalkan yang muda, orang yang tua ini bacaannya nggak bagus, ya, bacaan hafalan hadisnya juga nggak banyak, wa amaluhum sunnah tadi,
memahami sunnah juga sedikit, ya yang muda nggak masalah. Sekarang kan imam-imam yang muda itu kan banyak, udah hafid Quran, bacaannya bagus dan lain sebagainya. Kalau masih sama aja, wa akbaruhum sawa, sama-sama tua semua ini. Nah, ya mana dulu yang lebih dulu hijrah? Wa akbaluhum hijratan. Yang lebih dulu hijrah dalam masa Rasulullah itu, yang dulu ngikut hijrah pertama kali dengan Rasulullah ke Taif misalkan. Siapa dulu? Kalau dia belakangan ya artinya jadi badal lah, seperti itu. Ya begitu. Terus dalam riwayat lain ditegaskan sampai kegantengan juga. Ini sama semua. Yang paling ganteng itu yang tuh. Jadi artinya yang kurang ganteng ya nomor 2 lah, jadi badal. Nah, ini dalam standarisasi untuk imam. Nah, dalam menjadi imam itu harus paling utama, di samping bacaan Al-Qur'annya bagus, enak didengar, hafalannya banyak, pemahaman tentang sunnah-sunnah Rasulullah juga banyak. Bukan yang dihafal hanya anadofatu minal iman doang. Itu kan dhaif sanadnya ya. Ya. Jadi hadisnya harus banyak, sehingga ketika menghadapi suatu permasalahan bisa jawab dengan referensi yang jelas, dalil yang jelas. Kemudian kalau jadi imam, kata Rasulullah, al-imamu dhaminun. Imam itu penjamin, menjadi jaminan. Ketika melakukan dalam riwayat yang lain, kalau seorang imam itu benar, ya, wa iya ummuna, sehingga imam itu mengimami kalian sekalian itu benar, maka pahala imam dan makmumnya sempurna, sama-sama pahalanya. Tapi kalau ada kesalahan, imamnya salah, itu kan yang lain ikut salah kan? Jamaahnya segitu banyak yang ikut salah, yang nanggung kesalahannya, dosanya imam doang. Ini kan nggak enak sebenarnya jadi imam. Cuman kadang-kadang orang pada bangga jadi imam. Jujur kalau saya pribadi enakan jadi makmum. Rajulur rajula fi sultani. Itu lanjutan hadisnya, riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, ya kan? Jangan sekali-kali seorang lelaki mengimamin laki-laki lain dalam kekuasaannya. Di sini dalam syarah hadisnya Imam Nawawi menjelaskan, ketika di suatu masjid sudah ditentukan ada imam maktubah, imam yang tidak terdaftar di tempelan tadi tidak punya hak, haram menjadi imam tanpa seizin imam maktubah yang terjadwal. Inilah etika Islam yang ditanamkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sembarangan. Beda halnya ketika imam maktubah berhalangan nggak bisa hadir, yang lebih utama memang juga nggak hadir, kemudian jamaah ayo mempersilahkan, kan udah disetujuin jamaah. Kita semua melakukan amalan itu harus bil ilmi, harus dengan landasan pemahaman, bukan landasan kemauan. Makanya Imam Syafi'i menekankan al ilmu qoblal qaul wal amal. Dasari dulu dengan pemahaman, ilmu dulu sebelum berucap, sebelum melakukan sesuatu amalan. Jangan nekat saja. Kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya. Itu satu contoh. Kalau misalkan imam maktubahnya mengizinkan, silahkan, sebagai etika kan pasti mengizinkan. Atau disuruh tolong gantian. Ini jadwalnya misalkan Ustadz Amril misalkan. Kemudian ada imam yang biasa juga jadi imam, mudah silakan ya gantian. Nah itu udah seizin boleh. Atau yang terjadwal nggak ada, DKM mengizinkan, ya Pak izin imamin, itu baru boleh. Begitu juga seseorang ketika bertamu di rumah orang lain, ya kecuali diizinin sama tuan rumah untuk menjimamin ketika sholat di rumahnya, ini juga nggak boleh. Ulama mengatakan haram. Ya, kita mentang-mentang yang kita datengin ini murid kita, katakanlah jamaah kita yang dianggap sebagai gurunya. Kemudian dengan sendirinya, ayo kita sholat, ayo saya yang imamin. Nggak boleh kalau kita bertamu. Itu etika. Kecuali yang meminta adalah tuan rumah, tolong diimamin. Nah itu baru boleh. Makanya tadi la ya ummar rajulur rajula fi sultani, dalam kekuasaannya, termasuk pemimpin rumah, termasuk masjid,
Harus izin, beretika, nggak main asal ada komat, tengok-tengok main celonong aja ini. Nggak paham tentang hadis Nabi orang-orang yang seperti itu, siapapun orangnya. Kita bukan adu kepintaran, bukan, tapi agama itu adalah harus berlandaskan dalil, harus ada hujahnya. Nah, seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, suatu ketika dalam riwayat Imam Muslim juga, seorang laki-laki ngomong sama Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah, saya tidak pernah sholat subuh karena orang itu, karena orang ini. Jadi ada seseorang di situ, dalam syarah hadisnya juga nggak disebutkan sahabat itu namanya siapa, tidak pernah melakukan sholat subuh di suatu tempat, di masjid dia sholat. Kalau ngelihat di sini berarti kan sahabat itu sholatnya nggak di Masjid Nabawi, mungkin dari daerah lain. Karena saya nggak pernah sholat subuh berjamaah di masjid karena orang itu, karena dia bacaannya terlalu panjang. Nah, dari situlah perawi hadis ini lupa apa Abu Hurairah apa Ibnu Abbas, lupa saya, menjadi saksi menyampaikan bahwa Rasulullah gara-gara laporan itu sahabat dia nggak sholat subuh berjamaah karena bacaan imamnya si Anu itu terlalu panjang, Rasulullah nggak pernah raut mukanya kelihatan marah sangat kecuali karena laporan orang itu. Sehingga Rasulullah bersabda, ketika kamu menjadi imam di suatu masjid, fal yukhaffif, ringankan, pendekkan, fal yukassir, ya, pendekkan bacaannya, karena di dalam jamaah tadi ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang ingin mengurus suatu urusannya atau orang terburu-buru. Harus sadar diri. Rasulullah pun kalau ngimamin jamaah nggak pernah panjang-panjang. Tetapi kalau beliau sholat sendiri, sampai dalam riwayat Siti Aisyah itu beliau sampai kakinya bengkak karena kelamaan berdiri. Kalau sholat sendirian beliau satu rakaat bisa sholat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Berapa juz itu? 5 juz lebih itu. Dibaca satu rakaat. Tapi kalau sendirian, sementara kalau banyak jamaah standar lah, nggak usah panjang-panjang. Rasulullah di situ marahnya itu karena ada orang enggan sholat sama yang diimamin si orang tadi, si fulan tadi, karena terlalu panjang. Terlalu panjang kalau bacaannya bagus, ya, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, nggak terasa lamanya. Hafalannya sih memang luar biasa, bacaannya nggak enak, tajwidnya nggak karuan, enak kitanya jadi makmum itu. Cuman nggak sadar, ada hadis lain, ada 3 orang yang sholatnya nggak akan naik sejengkal pun dari kepalanya, ya. Jadi amalannya itu nggak akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Ya kalau kita udah ciri khas dulu sering suruh pernah lah terawih, tapi ini kok nggak pada terawih ibu-ibu, saya tanya. Enggak ini imamnya si Anu, mana bacanya nggak enak, pelan-pelan, panjang-panjang banget. Nah, itu kan berarti nggak disukain. Sholat model begitu itu nggak sampai kepada Allah. Jadilah kita imam yang disukai oleh jamaah. Bagaimana? Jamaahnya maunya standar atau pendek. Kalau memang doyannya panjang, ya dipanjangin, nggak jadi masalah. Yang kedua, al-mukhassaman, orang yang saling bermusuhan. Misalkan saya sama Eka ada masalah ini, ada kesel-keselan ini selama 3 hari ini. Tahu-tahu sholat ketemu dia, saya imamnya, dia makmumnya, itu juga nggak nyampe. Makanya kalau kita lagi kesel sama orang, nggak usahlah jamaah sama dia. Ya, ini ada hadisnya. Yang ketiga adalah seorang istri yang suaminya lagi marah sama dia. Kita punya istri, misalkan istri kita ini ustazah, kan punya jamaah, imamin misalkan, tapi suaminya ini lagi kesel sama dia, ya itu nggak sah juga bahasanya, nggak sampai itu amal sholatnya, nggak sampai ke sana. Coba kita bayangkan, Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, bisa menyesuaikan. Begitu juga sebaliknya, Imam Ahmad ketika silaturahmi ke rumah gurunya, kemudian diminta sama gurunya untuk menjadi imam, itu mengikuti mazhabnya gurunya.
dalam riwayat yang sangat panjang, ketika Imam Ahmad bin Hanbal silaturahmi ke rumah Imam Syafi'i, tahu kalau Imam Syafi'i bahwa sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, doa kunut. Maka ketika Imam Ahmad muridnya diminta, kan diizinkan sama tuan rumah, sama gurunya untuk menjadi imam sholat subuh, beliau Imam Ahmad bin Hanbal memakai kunut. Ya, mazhabnya gurunya dipakai. Begitu juga sebaliknya ketika Imam Syafi'i silaturahmi ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian diminta untuk menjadi imam sholat subuh, Imam Syafi'i mengikuti mazhab muridnya. Imam Ahmad nggak pakai doa kunut, maka beliau juga mengimamin tidak pakai kunut. Ini etika yang diajarkan Islam. Dari manapun kita asalnya, apapun mazhab kita, ketika di suatu daerah, di suatu masjid, musola, mayoritas pakai kunut, harus pakai kunut. Orang yang udah mayoritasnya pakai kunut, nggak pakai kunut itu nggak tahu diri. Dia nggak sadar bahwa ketika yang pakai kunut ini nggak suka sama dia, sholat dia ini nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai hadis Nabi, bukan sesuai kata saya. Ini yang harus dipahami para pendakwah, para imam, para masyarakat. Ya, boleh tegas, bukan keras tapi tegas, sesuai dengan hujah yang jelas. Kalau memang mereka punya hujah, sampaikan untuk sebagai bantahan dengan apa yang malam hari ini saya sampaikan dalam kajian ini. Ya, saya nggak perpanjang lagi karena ini kan masih ada lanjutannya. Nanti baru tanya jawab. Ya, jadi ketika ada seorang laki-laki sholat berjamaah, ya, di sini nggak disebutkan harus di masjid, di mana yang penting berjamaah. Ya, itu dibandingkan sholatnya dia di pasar, di tempat kerjaan atau di rumahnya, itu sholat berjamaah itu lebih banyak derajatnya 20, ya, 20 derajat lebih. Wadzalika anna hadahum idza tawaddu'a fa ahsanal wudu. Yang demikian itu pahala yang dijanjikan 20 lebih tadi, 20 derajat lebih tadi, itu jika salah satu di antara kalian sedang wudu kemudian memperbaiki wudunya. Wudu itu kan ada yang sekedar wudu, ada yang memperbaiki wudunya. Ya, wudu ada yang kecipik. Nah, itu bahasan lagi kalau saya explore tentu memakan waktu. Itu waktunya nanti di fikih, ya. Fa'aksanal wudu, memperbaiki wudunya. Ini bisa dimaknain ketika kita wudu mau sholat. Wudu itu kan bisa misalkan dari maghrib, misalkan kita belum batal, mau isya kan boleh juga dengan wudu yang pertama tadi. Beda kalau tayamum. Tayamum setiap sholat ya harus tayamum lagi, nggak bisa tayamum dirapel. Kalau wudu boleh dirapel. Tetapi fa'aksanal wudu, kita belum batal, tetapi ketika mau isya kita wudu lagi, itu memperbaiki wudu kita, itu bagus, ya. Summa atal masjidah, kemudian mendatangi masjid, la yuridu ila sholat, tidak ada tujuan lain kecuali sholat. Orang datang ke masjid itu macam-macam tujuannya. Ada yang sholat sekalian rapat, sekalian ngobrol, sekalian mau ngopi. Nah, ini mau ngopi nanti, ya kan? Ya, ini kan ya mau taklim segala macam. Nah, tetapi yang di dalam teks ini, datang ke masjid tidak ada niat lain kecuali untuk sholat. La yanhazu ila sholat, tidak ada yang menggerakkan dirinya ke masjid kecuali untuk sholat. Lam yahtu khotbatan, tidak melangkah satu langkah pun, ya, untuk kecuali untuk sholat. Illa rufi'alahu biha darajatun, kecuali akan rufi'ah, ini mabni majhul, kecuali akan diangkat lahu baginya biha, sebab niatnya ke masjid untuk sholat. Kita kan sekalian ngaras ngirus kalau orang Jawa. Ya, sekalian lah, masa habis sholat pulang dulu, nanti balik lagi, bolak-balik kan. Kalau kayak Minin dari Ciracas kemarin kan repot, nanti ketinggalan. Ya, itu wa khutta anhu bi khati'atun, dan juga akan dihapus kesalahannya, dari kesalahannya sebab niatnya ke masjid untuk sholat tadi, hatta yadkhulal masjidah, sehingga dia keluar dari masjid. Artinya ini yang diampuni, yang dihapusin ini dosa besar apa kecil? Dosa kecil tentunya. Kalau dosa besar tanpa istighfar, tanpa tobatan nasuha, nggak bisa gara-gara datang ke masjid langsung hapus saja. Ya, kalau dosa kecil wudu aja kan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Nah, fa idza dakhalal masjidah, apabila dia masuk ke masjid, baru masuk, ya. Kemudian kana fi sholati ma kana fi sholati ya tasbihu, dia masuk ke masjid, yang adanya dia masuk ini mau sholat dan tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk sholat. Ya, emang tujuannya ke masjidnya untuk sholat, ya, nggak ada tujuan lain-lain.
Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum. Nah, jadi malaikat akan membacakan sholawat. Sholawat di sini adalah membacakan istighfar, memohonkan ampunan kepada Allah. Makanya wa khoti'atan tadi akan dihapus kesalahan-kesalahannya karena malaikat yang memohonkan ampunan. Bisa kita maklumi kalau malaikat yang meminta pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladzi shalla alaihi. Ya. Jadi malaikat memohonkan ampunan kepada salah satu di antara kalian selama dia masih berada di tempat sholatnya. Artinya apa? Ya bisa dipahami kita belum pindah-pindah, belum keluar dari masjid. Ya. Yaquluna, malaikat ini berdoa. Doanya begini, Allah marhamu, ya Allah, sayangilah, rahmatilah dia. Dia orang yang sholat tadi. Allah maghfirlahu, ya Allah, ampunilah bagi dia atas dosa-dosanya tentunya. Allah matub alaihi, ya Allah, terimalah tobatnya dia. Malam yu'zifi, selama dia ketika sholat tadi tidak melakukan perbuatan salah atau perbuatan buruk, ya. Habis sholatnya benar, niatnya dari rumah, ngomel-ngomelin, ada anak kecil pada berisik, main ngomel-ngomel, bentak-bentak, malah nyaci-nyaci misalkan, ya itu nggak masuk kategori itu yang dapat ampunan, yang dapat doa dari malaikat. Jadi semua kajian, ada 4 hadis yang saya sampaikan malam hari ini tidak lain terlepas dari masalah hati, masalah niat, bagaimana kita memposisikan diri ketika melakukan amal ibadah, amal soleh. Harus kita ukur dengan kemampuan kita, ukur dengan niat hati kita. Luarnya ini hanya mengikuti az-zahir tadullu 'alal batin. Memang ada makalah Arab seperti itu, bahwa zahir luaran itu biasanya ngikutin dalamnya. Tapi kalau zaman sekarang belum tentu, ya kan? Kalau luarnya jelek pasti dalam jelek, belum tentu. Luarnya bagus, dalamnya bagus juga belum tentu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi, para jamaah dan seluruh umat Islam yang ada di lingkungan Masjid Nurul Iman yang mendengarkan kajian malam hari ini. Kesalahan dari saya pribadi tentunya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum saya akhiri, tentunya bila mana ada satu pertanyaan atau lebih, ya saya usahakan saya jawab pada malam hari ini.